Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Afandi. NIM saya 111125131 dan saya akan menpresentasikan tentang peran AI dalam literasi dan numerasi untuk keperluan uh, tugas besar bahasa Indonesia kedua. Baik, kita mulai di sini terdapat slide tentang peran dan AI dalam literasi dan numerasi. Kita lanjut. Slide berikutnya. Oke, dari abstrak. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang penting di era digital. AI memiliki peran besar dalam meningkatkan kemampuan tersebut melalui pembelajaran adaptif, numerik instan, dan visualisasi konsep abstrak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti privasi data, ketergantungan teknologi, dan kesenjangan akses digital. AI efektif jika diterapkan secara etis dan terintegrasi dengan peran. Di sini dijelaskan AI itu berperan besar dalam meningkatkan kemampuan seorang. Jadi AI itu ada positif dan negatifnya masing-masing tergantung penggunanya. Salah satu positifnya adalah membantu manusia untuk suatu kebutuhan, tapi untuk negatifnya adalah menghadapi tantangan seperti privasi data, dan untuk privasi data itu sangat penting dan tidak aman. Oke. Berikutnya itu membutuhkan suatu pemikiran kritis. Karena itu literasi itu penting, karena berinteraksi itu misalkan gampang menerima dan menyerap informasi yang didapat, dan orang itu akan tidak mudah termakan hoax gitu. Bagaimana dengan numerasi? Numerasi adalah memahami angka, data, grafik, dan memecahkan masalah matematika. Dalam numerasi ini kita dapat menerapkan untuk dalam matematika itu. Jadi dalam matematika itu apabila seseorang tidak paham dan seseorang tidak memahami apa itu rumus-rumus matematika, kita bisa bertanya pada AI. Pertama saya juga sering gitu kalau di saat kelas saya tidak paham, maka saya mengulangi lagi pas saya udah sampai rumah atau sampai kos gitu. Masalah utamanya kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Kenapa dan itu terjadi? Karena tidak
sedikit daerah yang tidak terjamah teknologi atau teknologinya berkembang sangat lambat, seperti halnya teman-teman kita yang ada di timur seperti Papua. Itu masih teknologi masih berkembang sangat lambat. AI hadir sebagai solusi pembelajaran personal analisis kesulitan siswa balik otomatis. AI itu hadir sebagai solusi pembelajaran personal analisis kesulitan siswa balik otomatis. Seumpama seorang mahasiswa kesulitan dalam mengerjakan tugas, maka kita bisa meminta bantuan kepada AI dan kita bisa bertanya kepada AI tentang umpan balik, apakah hal yang kita lakukan sudah benar, apakah soal yang kita jawab sudah benar. Itu kita bisa bertanya kepada AI. Tantangan penerapan AI ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, adalah fasilitas belum merata, terutama daerah-daerah terpencil, dan etika penggunaan teknologi. Etika penggunaan teknologi itu sangat minim banget kalau sekarang menurut saya, terutama anak-anak yang di bawah umur udah memegang handphone dan mereka gampang terhasut oleh hal-hal buruk yang ada di sosial media. Kesiapan guru, nah tidak banyak sekarang itu guru masih menerapkan pembelajaran secara konvensional atau secara manual gitu. Jadi tidak sedikit juga guru yang bisa dibilang belum siap gitu. Kalau yang saya lihat di daerah-daerah Jakarta itu sudah guru rata-rata sudah siap untuk kemudian melakukan hal tersebut, apalagi di daerah-daerah Pulau Jawa. Latar belakang kali ini adalah rendahnya literasi dan numerasi di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, literasi dan numerasi di Indonesia secara konvensional itu masih rendah. Apa solusinya? Solusinya kita bisa minta bantuan AI untuk meminta bantuan dalam membuat ringkasan atau membuat kesimpulan dari salah satu teks yang kita kirim gitu. Numerasi di Indonesia masih rendah, sama matematika ada banyak, tidak sedikit orang di Indonesia itu masih tidak melek tentang matematika. Kedua, AI membantu pembelajaran personal analisis kesulitan siswa. AI membantu pembelajaran secara personal, ya betul. AI sangat membantu sekali dalam pembelajaran, apalagi untuk menganalisis kesulitan siswa. Apabila siswa tidak paham apa yang diajarkan oleh guru atau oleh dosen, maka siswa bisa meminta bantuan kepada AI. Guru terbantu dalam administrasi dan evaluasi. Guru sangat terbantu dalam administrasi dan evaluasi karena guru tidak perlu repot-repot untuk mengkoreksi satu persatu soal yang mereka berikan karena sudah AI. Next, perumusan masalah. Bagaimana AI membantu literasi dan numerasi, dan bagaimana penerapan AI efektif di pendidikan?
konteks nyata. Nah, ini kesulitan membaca grafik tabel data dan menerapkan konsep atau ke konsep dan ke konsep konteks nyata itu sangat benar sekali, karena jujur saya sendiri itu masih kesulitan sama baca grafik tabel data, karena kita tidak tahu apa yang harus diterapkan ke dunia nyata. Konsep literasi dan numerasi. Baik. Integrasi AI berarti menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran bisa lebih maksimal, efisien, aktif dan berbasis data. Interaksi AI bukan hanya mengganti guru, tapi memasukkan AI ke dalam alat bantu belajar seperti mengerjakan soal, untuk studi kasus dan lain-lain. Untuk alat analisis dan alat penunjang personalisasi pembelajaran. Untuk integrasi AI dalam literasi adalah adaptive reading systems. AI yang menyelesaikan teks bacaan sesuai kemampuan siswa. Siswa lemah, teks lebih sederhana, dan siswa kuat, teks lebih kompleks. Dan itu AI yang memberikan peningkatan kemampuan memahami teks secara bertahap. Ya. Konsep literasi dan numerasi. Literasi itu maksudnya mengetahui dan menggunakan informasi. Literasi dengan literasi adalah
Berhasil itu bukan cuma membaca menulis, tapi memahami, mengurangi informasi pada data dan mencoba kesimpulan. Literasi media teks, visual, digital media, informasi. Literasi juga butuh untuk membuat individu maupun kritis dan bukan hanya sekedar membaca. Project Mobilasi. Untuk memahami mengenai konsep matematika dalam konteks nyata. Tujuannya membuat siswa dan memahami data atau grafik secara benar. Menggunakan konsep matematika untuk mengambil keputusan, berdasarkan masalah praktis, uang, waktu, jarak, peluang, mendekatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Bagaimana sudah membahas AI bisa membaca report kemampuan bagi setiap siswa, sistematis menyiapkan pembacaannya sesuai dan tidak solid, presis pemahaman membaca secara otomatis, yaitu AI membaca pola kata siswa dan membaca soal dan terjemahan pemain bacaan berbasis minat bandalnya bagaimana AI dapat membantu feedback berbasis dan kita lihat bagaimana AI membantu generasi dan visualisasi. AI dapat membuat konsep abstrak menjadi visual, ditambah grafik, metode meskipun perhitungan. Kelebihannya AI yaitu AI memiliki akses 24/7 karena AI itu robot dan digital tidak ada error. AI juga menyediakan source berbasis konsep prediktif seperti program, logistik, transportasi, dan data harian. Kita ya dari sebagian itu juga menggunakan AI sebagai soal matematis untuk konteks kehidupan seperti halnya matematika bisnis, penerapan substitusi matematika terhadap ekonomi negara civilisator. Penerapan AI yang efektif di pendidikan, guru tetap pusat pembelajaran. AI itu bukan menjadi pengganti guru, tapi AI itu hanyalah
alat bantu, bisa disebut juga itu bukan mengganti guru, karena guru itu harus memastikan etika, memberikan langsung juga begitu pilihan AI hanya memberikan soal matematik, tidak bisa memantau etika, secara langsung. WhatsApp literasi dan numerasi. Integrasi AI sebagai alat personalisasi data siswa dan guru sebagai fasilitator digital. Baik, integrasi AI itu berdasarkan teknologi kecerdasan buatan, tidak menjadi bentuk integrasi AI yang memungkinkan yaitu pembelajaran adaptif. AI menyesuaikan materi dan soal sesuai siswa. Integrasi AI rekomendasi bacaan itu sangat berkontribusi sekali untuk pembelajaran literasi maupun numerasi, itu numerasi pembelajaran adaptif, visualisasi matematika dan analisis kesalahan siswa. Tantangan AI kali ini adalah infrastruktur yang merata, seperti yang tadi infrastruktur di data tidak hanya di Papua dan hubungan maupun di daerah sana seperti literasi digital untuk guru rendah, privasi dan data etika rendah. Di situ risiko privasi data bisa diakses secara terutama bagi orang-orang yang itu sangat bahaya sekali, karena itu udah ada risiko dibaca ketika penggunaan riskan sekali, karena AI itu mempengaruhi etika juga, karena di situ kita belajar AI seperti hanya kita kita berpikir guru itu adalah cuman figuran dan kita hanya belajar AI, cuma lebih biasa seperti AI, dan itu sangat buruk sekali. Dapat negatifnya adalah ketergantungan teknologi. Seperti masyarakat Gen Z saat ini, itu mereka mereka sekitar itu lebih suka metode yang simple dan mudah dipahami. Jadi dari itu ketergantungan teknologi. Nah, kita lama-kelamaan akan bergantung dikit-dikit seperti halnya kita mengerjakan tugas itu kita dikit kayak AI gitu, dan
dan resiko berusaha tidak dipikirkan resiko misalnya tidak pernah juga kerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu studi case saya tidak studi case salah satu tidak valid itu tidak masuk akal bukan B mungkin ini di bahasa saya tidak bisa memberikan detail untuk pertanyaan. Yang ketiga adalah menggunakan interaksi visual. Semakin banyak kita menggunakan makin juga kita akan dan itu pelatihan kesimpulan koordinasi dan numerasi bila kita kerja bijak dalam artian gunakan secara negatif dan jangan sampai kita bertergantungan kepada orang lain.